Semangat pagi di hari Jumat 9 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa hari ini, abang-abang lambe, yang berarti kata-kata yang hanya polesan bibir, tidak tulus dari hati. Kita orang Indonesia memang paling ahli dalam berbahasa basi. Kesopanan kita tercermin paling tidak dari pilihan ungkapan dan bahasa basi. Kita tidak suka dengan ungkapan-ungkapan vulgar yang to the point, dalam rangka menjaga hati seseorang, bahkan menjaga jati diri bangsa. Misalnya, mau bilang rampok uang negara, kita berhalus dengan istilah koruptor. Mau bilang pecat, kita ubah dengan pemakzulan. Tahanan dibilang warga binaan. Penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Gratisan pajak jadi amnesti. Penodongan jadi pungli. Suap jadi money politik. Gratifikasi atau uang saku. Pelacur jadi tunasusila. Serta banyak lagi contohnya. Bahkan saking sopannya kita, rampok uang negara begitu supel dan murah senyum ketika disorot kamera. Kata-kata manis yang hanya enak didengarkan. Ungkapan Jawa abang-abang lambe secara lebih luas menyatakan bahwa merahnya bibir lebih banyak palsunya daripada asli atau kebenarannya. Pada masa lalu merahnya bibir lebih banyak dibuat oleh dubang, idu abang, yaitu cairan berwarna merah yang keluar dari hasil mengunyah sirih, baik yang dilakukan perempuan maupun laki-laki. Sedangkan pada masa sekarang, pemerah bibir menggunakan lipstik. Pemerah bibir yang diakibatkan oleh dubang atau lipstik memang secara visual lebih memperlihatkan efek segar, cantik, dan memesona. Namun, semuanya palsu, tidak sesuai dengan warna aslinya. Kita jangan hanya senang mendengarkan manisnya omongan orang. Kata-kata yang manis belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Abang-abang lambe sering digunakan untuk mengambil hati atau untuk basa-basi. Anggota keluarga Allah, kalau manusia tidak suka dengan abang-abang lambe, kata-kata yang hanya polesan bibir, tidak tulus dari hati, tentu Tuhan lebih dari manusia. Tuhan melihat hati manusia dalam mengungkapkan setiap perasaan, dalam permohonan, pujian, dan lain sebagainya. Lewat leksionari bacaan 2 hari ini, kita akan belajar kepada jemaat mula-mula yang tidak mewujudkan abang-abang lambe, khususnya dalam berdoa dan menyatakan permohonan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31 memberikan catatan demikian.
Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapakah rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian kesaksian kisah para rasul. Anggota keluarga Allah bermula dari Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan pada pengadilan pemimpin agama Yahudi, di mana Petrus dan Yohanes dengan berani menyatakan bahwa kuasa Yesus yang telah mereka salibkan namun dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang mereka imani dan memampukan mereka mengadakan banyak mujizat. Namun sayang, para pemimpin agama Yahudi sudah tertutup hatinya, sehingga sekalipun ada bukti orang-orang yang telah disembuhkan di kanan kiri Petrus dan Yohanes, mereka tetap meminta agar Petrus dan Yohanes tidak melanjutkan karya kesaksian tentang kuasa Yesus yang dibangkitkan tersebut. Bahkan para pemimpin agama Yahudi memberikan ancaman kepada Petrus dan Yohanes. Tentu ancaman tersebut tidak hanya bagi Petrus dan Yohanes saja yang kemudian dilepaskan dari tahanan, tetapi ancaman tersebut juga bagi para murid yang lain, dan bahkan juga berlaku bagi jemaat mula-mula. Para murid dan jemaat mula-mula yang menyadari adanya ancaman dari para pemimpin agama Yahudi tersebut, kemudian menyatakan permohonan pertolongan kepada Tuhan. Mengapa permohonan pertolongan itu ditujukan kepada Tuhan? Bukan kepada kelompok politik atau pemimpin yang mempunyai kekuasaan lebih daripada para pemimpin agama Yahudi. Karena dasar keyakinan para murid dan jemaat mula-mula adalah bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, serta Tuhan juga yang punya kuasa untuk menata, mengatur semua ciptaannya. Manusia diakui oleh para murid, bahkan oleh jemaat mula-mula, memiliki kemampuan untuk merencanakan segala sesuatu, bahkan sekaligus merencanakan untuk melakukan perlawanan terhadap Tuhan, hendak melawan Tuhan. Tetapi keyakinan para murid
Tuhanlah yang menentukan dan memberi kepastian dari segala sesuatu yang telah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Anggota keluarga Allah bukan hanya keyakinan, tetapi para murid dan jemaat mula-mula telah merasakan karya Tuhan yang begitu dahsyat di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka para murid dan jemaat mula-mula kemudian dengan berani tetap memberitakan firman Allah. Para murid dan jemaat mula-mula tidak hanya berdoa yang abang-abang lambe, tidak hanya menyatakan permohonan yang abang-abang lambe, tetapi mendasari doa mereka, permohonan mereka dengan keyakinan yang kuat dan merasakan ada daya, ada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka hanya mengikuti daya, kekuatan Roh Kudus dalam diri mereka dan tidak membelenggu diri dengan ketakutan atas ancaman yang mereka terima dan rasakan yang diberikan oleh para pemimpin agama Yahudi. Anggota keluarga Allah, tentu sistem keyakinan para murid dan jemaat mula-mula yang demikian patut untuk kita pelajari dan teladani dalam kehidupan saat ini. Sebagai anggota keluarga Allah, pada satu sisi kita mempunyai keyakinan, kita meyakini bahwa Tuhan punya kuasa dan kuasanya di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Kita meyakini itu. Saya, ibu bapak dan saudara-saudara semua pasti kalau ditanya apakah percaya akan kuasa Tuhan, pasti menjawab, ya saya yakin dan percaya. Apakah meyakini bahwa kuasa Tuhan di atas permasalahan kehidupan, pasti menjawab ya. Tetapi pada sisi lain, kita juga menghadapi realita hidup yang tidak menyenangkan. Ada ancaman, dampak pandemi COVID, ada sakit penyakit, ada bencana alam yang tidak terkirakan sebelumnya dan lain sebagainya. Tentu masih banyak realita hidup yang lain yang tidak menyenangkan. Mari kita wujudkan pujian, penyembahan, dan doa kita yang tidak hanya abang-abang lambe, tidak hanya ketika kita bergereja, di gereja, atau sedang ibadah baik secara online atau offline, atau ketika kita sedang berpersekutuan doa seperti saat ini, yang hanya abang-abang lambe. Mari kita wujudkan pujian, penyembahan, dan doa kita dengan dasar keyakinan iman yang kuat, bahwa Tuhanlah penguasa segala sesuatunya, Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan Tuhan yang mengatur, menata segala sesuatunya, Tuhan yang memberikan kepastian di dalam segala sesuatu. Dan berdasarkan keyakinan yang demikian, mari kita lanjutkan dengan merasakan adanya daya atau kekuatan Roh Kudus yang memberikan dorongan kita untuk berkarya. Satu hal yang penting, jangan pernah membelenggu diri dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya atas permasalahan yang sedang terjadi. Biarkanlah Roh Kudus menguasai, mengarahkan, membimbing hidup kita sebagai anggota keluarga Allah. Dan kita bersedia hanya mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Menurut bimbingannya, menurut arahannya, menurut kuasanya, kita lakukan saja apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang mewujudkan kehidupan iman tidak hanya abang-abang lambe. Amin. Anggota keluarga Allah, bersama kita melanjutkan kehidupan iman, kehidupan nyata yang tidak hanya abang-abang lambe ketika beriman percaya kepada Tuhan. Kita dasari dengan keyakinan yang kuat dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
seperti nyanyian dari KPK BMGJ nomor 83, Pasrah Dateng Gusti. Duh Gusti kawula tresna dumateng Paduka, kula masrahaken manah patan kalian nyawa. Paduka kang agung sih ingkang sampun menang, saestu kula tresna dumateng Paduka. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecah gesang. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecah gesang. Gusti ngrumiyini tresna mring kula tiyang dosa, tan kalih kung sangsara pinendang ruwat dosa. Pramila kula ugi tresna dhateng Gusti, wa tresna mring sesami kanthi trusing ati. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecah gesang. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecah gesang. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi Allah yang hari ini boleh mengingatkan kepada kami melalui pelajaran teladan para murid setelah peristiwa Pentakosta bersama-sama dengan jemaat mula-mula yang mewujudkan kehidupan iman mereka yang tidak hanya abang-abang lambe, kelihatannya memuji, kelihatannya berdoa, tetapi masih dikuasai oleh keakuan manusia, ketakutan, kecemasan diri, dan segala sesuatu yang ada pada manusia. Kami boleh belajar kepada para murid dan jemaat mula-mula, mempunyai keyakinan dengan sungguh dan didasari dengan keyakinan yang kuat bahwa Engkaulah pencipta semesta raya, Engkaulah yang mengatur menata segala sesuatunya, dan Engkaulah yang menentukan memberikan kepastian atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Bahkan tatkala manusia mempunyai rencana-rencana kehidupan, baik rencana-rencana yang menurut mata manusia baik, rencana-rencana yang menurut mata manusia menolong sesama, ataupun rencana-rencana yang mungkin justru berlawanan dengan kehendak-Mu, kepastian kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan yang sebenarnya. Sekarang kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya melalui aktivitas kerja kami hari ini, segala kegiatan yang kami jalani, baik kami yang masih di usia produktif dengan segala kegiatan kerja dan kedinasan yang kami jalani, ataupun kami anggota keluarga Allah yang sudah purna tugas, yang sudah memasuki masa-masa pensiun dengan segala kegiatan di rumah tangga, di organisasi, dan segala kegiatan yang kami jalani, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bahkan kami
anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit yang kami rasakan, baik dampak COVID, sakit penyakit karena usia tua, sakit penyakit yang menaun karena keadaan dunia, dan segala yang kami rasakan, biarlah kasih kuasa-Mu tetap menjadi kekuatan, keyakinan iman kami, sehingga ketika kami mewujudkan kehidupan juga tidak hanya abang-abang lambe. Di dalam kelemahan ragawi, sakit penyakit kami meyakini kuasa-Mu ada, dan kami tidak mewujudkan keluh kesah, namun kami tetap bersuka cita di dalam segala keadaan kami. Sekalipun menurut manusia secara umum itu tidak umum dan mungkin dikatakan sulit, bahkan dikatakan gila, namun ketika kami meyakini kuasa Allah, segala sesuatu bisa terjadi dan tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Sekarang perkenankan kami tetap mengajak anak-anak kami di usia produktif sekolah mereka. Di masa-masa pandemi mereka belajar jarak jauh dan mereka belajar mengenalkan kasih kuasa Tuhan, mewujudkan kehidupan beriman yang tidak hanya abang-abang lambe, meneladan para orang tua. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan. Bahkan bangunan toleransi beragama, antar umat beragama, dan semua komponen bangsa dan negara yang sering kali kami rasakan dicapik-capik karena ulah beberapa personel, beberapa kelompok yang sering kali pengen berkuasa sendiri, pengen merasakan kehidupan untuk yang dimenangkan sendiri. Biarlah kasih kuasa-Mu yang mengatur, menata untuk semuanya, karena kami yakin Engkau juga campur tangan dalam segala yang terjadi. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih kuasa-Mu juga nyata. Bagian teman-teman kami yang menjadi korban bencana, hanya dampak yang saat ini masih dirasakan. Kami berharap bencana itu segera berlalu, sekalipun masih ada dampak, dan kami akan bau-membau membangun kehidupan semakin baik. Tuhan berkuasa atas kehidupan semua komponen bangsa dan negara ini. Kalau gereja-gereja Tuhan, para anggota keluarga Allah Tuhan pakai untuk juga mendukung, biarlah kasih kuasa-Mu nyata bagi kehidupan semuanya. Bersama-sama dengan masyarakat, membangun kehidupan, bau-membau menggapai damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Biarlah kasih kuasa-Mu yang kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan. Itu doa-doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan iman yang tidak hanya abang-abang lambe lewat pujian, penyembahan, doa, dan segala kehidupan nyata dengan dasar keyakinan kuat Tuhanlah penguasa kehidupan, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah sehingga dilayakkan untuk mewujudkan iman yang tidak hanya abang-abang lambe. Amin.